Ya, puji Tuhan. Dan mendapat pesan bahwa kita harus berjalan dalam kemenangan sejak sekarang. Saya sudah jelaskan. Inti pesannya adalah masih banyak yang belum mengerti apa itu arti kemenangan. Dan masih banyak yang salah paham terhadap Tuhan tentang kemenangan ini. Banyak yang pakai kekuatan sendiri. Banyak yang berpikir atau berpendapat bahwa kemenangan itu kalau belum tercapai, maka itu belum menang. Nah, kita akan belajar juga pagi hari ini di Mazmur pasal 44, nyanyian Bani Korah yang mengenai kemenangan ini. Pak Ishak kemarin sudah jelaskan. Ini kita harus tanamkan. Yang pertama, kemenangan itu bukan di bagian akhir proses, jadi bukan di ujung, tetapi dalam perjalanan, dalam proses itu ada kemenangan, ada kemenangan. Yang kedua, kemenangan itu harus dipahami dengan cara yang benar. Nah, pagi hari ini masih bersangkutan dengan poin kedua yang Pak Ishak sampaikan. Kita akan sedikit menggali yang benar itu seperti apa. Mari kita lihat di Mazmur pasal 44. Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah dan kita kalau membacanya cukup panjang tapi bisa dibagi menjadi kurang lebih 3 bagian atau 4 bagian untuk mempermudah. Saya akan secara cepat akan membacakan tapi mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Slide pertama. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan di sini. Ibu Bapak nanti bisa baca di Alkitab bersama-sama, tapi di sini saya sudah tuliskan ada beberapa poin penting yang Bani Korah ini sudah tuliskan dan ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Di bagian pertama ini, khususnya di ayat kedua sampai ke-9, di situ Bani Korah itu menyampaikan cara pandang mereka tentang apa itu kebenaran. Dan mereka menyatakan, seperti di ayat kedua misalnya, saya akan bacakan. Ibu Bapak bisa lihat di slide intinya. Di situ mereka mengatakan, ya Allah dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Ada kata dengar di sini atau syama bahasa aslinya. Sudah mendengar dan kami sudah tahu. Kurang lebih begitu ya. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Jadi Bani Korah mengatakan kami ini sudah tahu, sudah mendengar, sudah mengerti. Ayat ketiga. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Mereka ini maksudnya orang Israel. Berkembang. Jadi dia sadar tangan Tuhan yang menuntun. Ini menurut saya luar biasa. Ayat yang pertama, kasih jempol. Kita sudah dengar, kita sudah mengerti, kita sudah tahu. Dengan tangan Tuhan kita menang. Angkat jempol lagi. Ayat ketiga, atau di sini ayat keempat, sebab bukan dengan pedang, mereka menduduki negeri, bukan dengan pedang, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kepandaian, bukan dengan fasilitas. Kita bisa menang. Bukan dengan tangan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu, tangan Tuhan yang memberi kemenangan. Dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Ayat kelima, engkaulah Rajaku, Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub, Tuhan yang memerintahkan. Ini suatu kesadaran yang sangat luar biasa. Ayat ke-6, dengan engkaulah kami menanduk pahlawan kami, dengan namamu lah kami menginjak-injak orang yang bangkit menyerang kami. Ayat ke-7 dikatakan lagi, sebab bukan kepada panahku, bukan dengan alat, bukan dengan kehebatan. Aku percaya dan pedang pun tidak memberikan aku kemenangan. Ayat ke-8, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap pahlawan kami dan orang-orang yang membenci kami, kau beri malu. Ayat ke-9, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Ada ucapan syukur. Apa yang salah di sini? Saya lihat gak ada yang salah. Luar biasa. Suatu konsep tentang kemenangan di bagian pertama yang mereka sampaikan. Mereka katakan kami sudah mengerti, kami sudah mendengar tentang kehebatan Tuhan. Bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Atau kita katakan dalam zaman sekarang, saya sudah tahu Tuhan. Saya sudah datang beribadah Tuhan. Saya sudah dengar firman Tuhan. Saya sudah mengerti. Saya sudah tahu bahwa Tuhan yang membuat saya berhasil. Tuhan yang membuat saya menang.
bukan karena saya punya bukan karena saya punya kepandaian, bukan karena saya punya fasilitas, tapi karena Tuhan. Dan di terakhir katakan, karena itu kami mengucap syukur. Apa yang salah di sini? Ada satu celah yang sebenarnya kita boleh katakan mengerti saja tidak cukup. Kurang lengkap. Tahu saja tidak cukup. Tidak lengkap. Sama dengan seseorang yang mungkin pernah belajar menyetir mobil. Sekolah menyetir. Atau latihan, atau disebut latihan menyetir mobil kalau sekarang. Biasanya kalau orang belajar menyetir mobil, ikut suatu kursus, kalau dulu sebutnya kursus, maka mereka akan beri beberapa buku tentang aturan-aturan atau rambu-rambu yang perlu dipelajari. Yang kedua, ada panduan cara mengendalikan mobil. Misalnya, pertama, kalau mobil manual harus netral dulu. Kalau mobil matic harus di posisi park atau P. Kedua, injak kopling atau starter mobil, injak kopling, lalu masukkan gigi ke satu. Nah, itu baru bisa jalan, atau gigi mundur, baru bisa mundur. Itu teori namanya. Jadi selalu diajarkan teorinya dahulu. Dan itu adalah tahapan yang kita sebut belajar. Belajar itu baru pengetahuan, baru tahu, baru dimengerti, sebatas tahu. Tapi itu belum diakui kalau seorang baru tahu cara menyetir, tapi dia belum menyetir di jalan, dia belum menjalankan mobil di jalan, dia belum melakukan perbuatan menyetir itu, maka itu belum sah. Nah, kita bisa lihat bahwa kejadian ini mungkin membuat kita merenungkan. Kita banyak tahu firman Tuhan. Kita banyak tahu tentang Tuhan. Dan kita mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Tapi belum lengkap. Di Ayub pasal 42 ayat 5 dikatakan, Ayub yang begitu hebat, begitu saleh, begitu dipuji, tapi dia mengakui. Mungkin bisa ditampilkan ayatnya. Ayub 42 ayat 5, dia mengakui, Tuhan, selama ini saya baru tahu, baru mengerti sebagian, tapi prakteknya belum. Apa yang belum? Apa yang belum dia lakukan? Praktek berjalan bersama Tuhannya belum. Dia katakan, hanya baru kata orang, hanya berbagai teori yang dia dengar. Dan dia lakukan teori-teori itu, mempersembahkan korban, hidup saleh, berbuat baik, tidak ada yang salah. Bani Korah dari ayat 1 sampai 9, tidak ada yang salah. Tapi belum lengkap. Karena di situ dikatakan, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya apa? Sekarang saya sendiri bertemu dengan Tuhan. Ketemu Tuhan langsung. Dan disitulah ada satu pembaharuan. Dan yang dituliskan oleh Bani Korah. Jadi, belum lengkap kalau kita hanya baru mendengar firman. Hanya baru mengerti firman. Tapi belum melakukan. Belum ada pengenalan secara sungguh-sungguh pada Tuhan. Baik, kita lihat selanjutnya. Di slide kedua, kita lihat di sini mulai ada sedikit goncangan. Dalam proses kehidupan, kita mulai bertanya-tanya. Bani Korah mulai mempertentangkan apa yang dia alami, kok tidak sesuai dengan teori yang mereka tahu. Karena kenapa? Karena di sini di ayat ke-10 dikatakan, Tuhan telah membuang kami, engkau telah membuang kami, merasa dibuang, merasa diumpat oleh orang-orang, dipermalukan. Karena mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak mau maju bersama-sama kami. Tuhan dikatakan sepertinya meninggalkan. Bahkan di ayat ke-12 katakan kami ini seperti domba. Domba sembelihan, domba yang akan dibunuh. Diserahkan kepada bangsa-bangsa. Jadi tidak berdaya. Dicela, ditertawakan. Di ayat ke-19 dikatakan disindir. Dan ayat 16 dikatakan dipermalukan. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku dan malu menyelimuti mukaku. Nah, di sini yang perlu kita pahami, bagaimana pandangan tentang kemenangan ini bisa berubah ketika kita dicela, dipermalukan, disindir, diumpat, mengalami hal-hal di mana kita tidak berdaya dalam kehidupan ini. Bagaimana pandangan kita mengenai
apa yang Bani Korah ini katakan? Apakah ini sesuatu yang benar atau sesuatu yang tepat? Mari kita lihat jawabannya di Roma pasal 8 ayat 31 sampai 38. Ini adalah jawaban Rasul Paulus mengenai hal ini. Dan di sini ya, Rasul Paulus dengan sangat tepat sekali menjelaskan apa yang dipertanyakan oleh Bani Korah di bagian kedua ini. Saya pelajari bahwa Rasul Paulus luar biasa. Dia bisa menjabarkan dan menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan kemenangan itu ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Hal-hal di mana Tuhan, kok saya mengalami hal ini? Saya kok jadi orang Kristen tuh mengalami penganiayaan, mengalami penindasan, bahkan di ayat 35, saya akan bacakan. Roma 8, ayat 35. Di situ dikatakan, ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada bahaya, ada pedang. Semua ini menggambarkan sesuatu yang gak enak jelas. Sesuatu yang kita anggap ini bukan kemenangan. Tapi kita baca di ayat di kalimat sebelumnya. Rasul Paulus mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Nah, di sini mulai ada suatu clue, suatu tanda yang menjelaskan kenapa Paulus menghubungkannya dengan Kristus dan mengenai suatu pemisahan. Paulus katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah yang tadi itu, saya sudah melayani Tuhan tapi belum menang rasanya. Apa itu menang? Kita lanjutkan, ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau. Perhatikan di sini. Paulus katakan, oleh karena Tuhan, oleh karena Kristus. Kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, dalam kesemuanya itu, dalam penderitaan itu, dalam sesuatu yang tidak enak itu, dalam sesuatu yang kita anggap bukan kemenangan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sesuatu yang aneh. Mengapa dia katakan, sebenarnya kita tuh lebih dari pemenang. Dan jawabannya ada di ayat ke-38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat sekalipun, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik di dunia ini maupun di alam roh, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain. Nah, ini yang dia katakan. Inilah inti kemenangan yang Paulus katakan di sini. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi ini rupanya yang kita mungkin atau Bani Korah ini pertanyakan dan dijawab oleh Paulus. Sadarkah kita ketika kita mengalami kasih Kristus dalam hidup kita, kita bersatu dengan Kristus seperti Ayub mengenal Allah, kita mengenal Kristus dan berjalan dari Kristus, itu Paulus katakan, kamu itu sudah menang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi kemenangan ini bukan suatu keadaan atau situasi, tetapi Paulus menekankan dengan siapa kita mengalaminya. Tepatnya begitu. Dengan siapa kita mengalaminya? Dengan diri sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan fasilitas sendiri, dengan alat sendiri, atau bersama Kristus. Paulus katakan, meskipun keadaan sepertinya tidak baik, tapi dengan siapa kita mengalaminya? Kalau bersama Kristus, Paulus katakan, kamu itu sudah menang. Kamu itu lebih bahkan dari pemenang. Kita kembali ke slide, kita lihat di Mazmur pasal 44 ayat 24 sampai 25.
Di situ dikatakan, Bani Korah, kalau kita lihat, semakin ke bawah, semakin keras. Dia katakan di sini, ayat 24. Terjagalah, mengapa engkau atau Tuhan, mengapa engkau tidur? Sepertinya kok Tuhan tidak peduli ketika kami mengalami hal ini. Bangunlah Tuhan, janganlah membuang kami terus menerus. Ayat 25, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan himpitan terhadap kami. Di sini dikatakan, Tuhan, kamu tertidur. Tuhan, kamu bersembunyi. Tidak peduli. Tuhan, kamu melupakan kami. Kita masih ingat ketika murid-murid mengalami badai dan Yesus sedang tertidur. Tapi kita perhatikan di sini, dalam kasus murid-murid, Yesus tertidur. Apakah Yesusnya ada di situ? Ada, Yesus ada. Yesus tertidur, tapi Yesusnya ada. Tadi Paulus katakan, selama ada Kristus, selama bersama Kristus, kamu sudah menang. Bagaimana kita bisa melihat bahwa menang? Bahwa Yesus dalam menyatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya atau pengikutnya, dia katakan dia tetap peduli. Bahkan Yesus ketika sudah menghardik angin ribut, Yesus katakan, mana imanmu? Imanmu kecil, atau Pak Ishak katakan small faith. Imanmu kecil. Aku ada di sini, aku bersamamu dan aku akan berikan kemenangan. Bukankah itu yang Tuhan janjikan? Aku akan berserta denganmu sampai kesudahannya, sampai akhir zaman. Ada Roh Kudus beserta kita dan itu lebih dari pemenang. Jadi kita tadi pertama belajar bahwa kemenangan bukan soal situasi, tapi dengan siapa. Yang kedua tadi kita belajar bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Mari kita bandingkan. Yusuf ada di mana? Di Mesir. Dia menderita di sana. Dia jadi budak di sana. Bukan di Israel. Orang Yahudi punya konsep kalau Tuhan itu bertahta di Yerusalem, di Bait Allah. Ketika kita keluar dari sana, maka sepertinya Tuhan tidak ada. Sepertinya Tuhan tidak peduli lagi. Tapi sebenarnya Alkitab mengajarkan Yusuf berada jauh dari keluarganya, berada jauh dari negerinya. Dia ada di bangsa asing, dibuang di Mesir. Tapi kita lihat kemenangan demi kemenangan dia alami. Bahkan Alkitab selalu mencatat tangan Tuhan menyertai Yusuf. Segala sesuatunya dibuatnya berhasil. Artinya apa? Ada Tuhan di Mesir. Ada Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Bahkan kemenangan demi kemenangan ia dapatkan. Kemenangan dari godaan istri Potifar, kemenangan dari kepahitan, kemenangan dari bersungut-sungut, dan ia tetap setia kepada Tuhan. Bukan itu satu kemenangan. Di Mesir, bukan di Israel. Daniel ada di mana? Ada di Babel. Daniel ada di Babel, di pembuangan. Dia diberikan makanan-makanan berhala. Tapi dia tolak. Itu satu kemenangan dalam kehidupan dia. Dia tetap memegang teguh imannya. Itu kemenangan. Daniel dan teman-temannya. Apakah dia sana dia tidak menunjukkan satu kemenangan? Tuhan nyatakan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Ketika Daniel dan teman-temannya berjalan sesuai dengan hukum Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi situasi tempat tidak menentukan kemenangan. Mordekai, Esther, ada di mana? Ada di Persusan, di zaman media Persia. Di zaman raja yang tidak takut Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Tapi mereka Tuhan berikan kemenangan. Demi kemenangan. Ketika Mordekai tidak berkompromi dengan Haman. Ketika Mordekai tidak berkompromi dengan kejahatan. Ketika Esther tetap berpuasa, tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Mari kita lanjutkan. Kita lihat ke slide kembali. Mazmur 44 ayat 18 sampai
27. Ini ada satu bagian, boleh katakan bagian ketiga. Jadi kita yang perlu koreksi pandangan kita, apa yang diajarkan oleh Bani Korah dan Paulus yang memberikan jawaban. Yang pertama, kemenangan bukan soal situasi. Yang kedua, kemenangan bukan soal tempat. Dan yang ketiga, kita lihat bahwa kemenangan ini bukan ditentukan oleh pendapat pribadi. Ayat ke-18 dikatakan, semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan engkau. Luar biasa. Kami tetap mengingat engkau dan tidak mengkhianati perjanjianmu. Kami tidak mengkhianati perjanjian dengan Tuhan. Tapi perhatikan di sini ya. Di sini pakai kata kami. Ayat 19. Hati kami tidak membangkang. Luar biasa. Dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Ayat 20. Walaupun engkau telah meremukkan kami di tempat serigala. Dan selanjutnya. Di sini Bani Korah seolah-olah menyatakan, Tuhan, kami sudah berbuat benar. Kami sudah benar. Kalau zaman sekarang dikatakan, Tuhan saya sudah benar. Saya sudah beribadah. Saya sudah berdoa. Saya sudah melayani. Saya sudah benar. Salahnya di mana? Yang perlu kita renungkan di sini adalah, pertama, apakah benar kita sudah melakukan apa yang diakui oleh Bani Korah ini? Kami sudah setia, kami sudah taat, kami sudah melakukan hukum-hukummu. Kalau semuanya sudah, berarti balik ke poin sebelumnya. Masalahnya bukan soal waktu, bukan soal tempat, tapi secara jujur, apakah kita sudah melakukannya? Atau kita masih kadang-kadang menyimpang ke kiri, kadang-kadang menyimpang ke kanan, kadang-kadang ada dosa yang masih kita lakukan. Apakah kita berani seperti Bani Korah yang mengatakan, Tuhan saya sudah, Tuhan saya sudah, Tuhan saya sudah. Beberapa penafsir mengatakan kalau Mazmur 44 ini ditulis karena kekalahan yang dialami oleh bangsa Israel, bahasa suku Yehuda khususnya, kita mengalami kekalahan dalam peperangan melawan bangsa Moab. Tetapi beberapa juga menafsirkan ini adalah dituliskan ketika mereka mengalami pembuangan ke Babel. Jadi ini tulisan tentang penderitaan mereka di Babel. Mari kita lihat, Yeremia pasal 52 ayat 3. Tadi menurut kami Tuhan kami sudah nih. Kami sudah. Tapi kita lihat apa kata Tuhan. Yeremia pasal 52 ayat ketiga. Sekarang kita lihat dari sisi Tuhan. Tadi dari sisi kita, sisi manusia. Yang mengatakan kami sudah. Di sini Tuhan katakan, oleh karena murka Tuhanlah, hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda dibuang ke Babel, yang bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia membuat terhadap Raja Babel. Jadi dikatakan di sini, karena murka Tuhan, Israel atau Yehuda dibuang. Apa kesalahan Yehuda? Kita lihat Yeremia pasal 3 ayat 8. Tuhan katakan sekali lagi, Yeremia pasal 3 ayat ke-8. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya orang Israel, orang Yehuda, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya, jadi sering dikatakan mereka ada adik kakak, yang satu yang sulung, yang satu yang bungsu gitu ya. Perempuan yang tidak setia. Dan itu tidak takut, melainkan juga pun pergi bersundal. Di mata Tuhan, Israel atau Israel Utara dan Israel Selatan itu adalah pesundal dan berzinah. Apa yang dilakukan mereka? Malaki ayat 2, pasal 2 ayat 11. Malaki pasal 2 ayat 11. Bagi Tuhan mereka tidak setia. Bagi Tuhan mereka telah berzinah, telah menyeleweng. Malaki pasal 2 ayat 11 katakan, Yehuda berkhianat. Berkhianat dalam hal apa? Dalam penyembahan, dalam hal melakukan hukum Tuhan, dalam hal perpuluhan.
Dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, termasuk di bait Allah, di rumah Tuhan. Sebab Yahuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Jadi kalau kita lihat, nanti beberapa bisa cari apa tentang Israel dan tentang Yahuda. Semuanya ada tentang dosa. Dosa, penyelewengan, pemberontakan, ketidaksetiaan, itu yang dilakukan. Sekali lagi, kalau apa yang diakui oleh Bani Korah ini, aku sudah Tuhan setia, aku sudah Tuhan taat, aku sudah Tuhan menjalankan hukum-Mu. Apakah kita sudah? Kalau sudah, berarti kembali ke poin sebelumnya. Kemenangan itu bukan soal tempat, bukan soal situasi. Tapi kalau belum, nah ini jadi masalah. Kalau belum, kita mengaku kita sudah, tapi kita belum melakukan. Bahkan dikatakan di ayat ke-18, seolah Tuhan lupa. Sepertinya Tuhan lupa. Sepertinya Tuhan tidak menghiraukan kita lagi. Padahal kita belum melakukan yang bagian tadi, yang kita aku, kita sudah. Kita bisa mengetahui di sini bahwa kemenangan itu adalah tentang keadilan Tuhan. Kalau kita belum, lalu Tuhan mengizinkan, Tuhan menghukum, apakah dia adil? Apakah dia tidak benar? Itu menjadi pertanyaan. Kalau begitu, bagaimana kita harus berlaku supaya kita tetap menang? Memang di Alkitab, ada suatu waktu, ada suatu keadaan di mana Tuhan tetap menghukum semua manusia. Di mana orang percaya pun ada di situ. Bedanya. Apa yang disebut dengan diluputkan. Contoh, Nuh. Nuh hidup dalam zaman di mana semua orang sudah berdosa. Semua orang sudah berbuat jahat. Tapi ketika Nuh berbuat benar, memilih untuk hidup benar, maka keluarga Nuh diluputkan dari air bah, dari penghukuman Tuhan dengan bahtera. Di akhir zaman, Tuhan katakan di akhir zaman akan sama seperti zaman Nuh. Kita akan hidup sama seperti zaman Nuh. Zaman yang penuh dosa, zaman yang penuh kejahatan. Dan sekali lagi Tuhan katakan aku akan menghukum semua isi dunia. Semua akan dihukum. Ada waktunya. Apakah pada zaman Nuh, karena Nuh berbuat benar, lalu Tuhan katakan, nggak jadi hukumnya. Karena masih ada orang benar. Tetap terjadi, tetap dihukum. Karena sudah waktunya harus dihukum. Waktu Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, Abraham menawar, Tuhan kalau 10 orang benar, apakah engkau akan menghukum? Tuhan katakan kalau ada 10, Tuhan tidak akan menghukum. Hanya Lot, orang benar. Dan keluarganya Tuhan luputkan dari penghukuman Tuhan. Tapi hukuman tetap dijatuhkan. Zaman akhir, Yesus Kristus akan datang kembali. Dan Tuhan akan menghukum sekali lagi dunia ini. Tetapi orang yang hidup benar, orang yang berlaku benar akan Tuhan luputkan. Kita lihat Yeremia pasal 27 ayat 11 sampai 13. Ketika Tuhan luputkan, sebenarnya itu adalah satu kemenangan. Yeremia pasal 27 ayat 11 sampai ke 13. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah, kuk Raja Babel, dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikian firman Tuhan dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Kalau kita punya konsep kemenangan itu harus ada di tempat sendiri. Kemenangan itu harus dengan cara sendiri. Kemenangan itu harus ada di tangan sendiri. Tuhan katakan tidak begitu. Ketika dosa sudah penuh dan Tuhan hukum orang Israel dibuang ke Babel, jadi di sana katakan harus 70 tahun di sana karena dia melalaikan tahun-tahun sabat Tuhan, dikatakan di situ melalaikan Jubeli atau tahun pembebasan ketika mereka tidak membebaskan orang-orang yang menjadi hamba, ketika mereka melalaikan perpuluhan, ketika mereka melalaikan
penyembahan kepada Tuhan dengan benar, Tuhan hukum, Tuhan buang. Dan ayat Mazmur 44 ini menggambarkan tentang pembuangan mereka di Babel. Tapi ibu bapak perhatikan di sini. Balik lagi ke ayat yang tadi. Coba tolong perhatikan. Sepertinya aneh. Kalau Tuhan berikan kemenangan di tempat pembuangan. Bahkan di sini katakan yang mau tunduk atau ikut dalam pembuangan ke Babel di bawah Nebukadnezar, itu Tuhan akan pelihara. Tuhan akan tetap berikan tanah untuk diolah, tanah untuk dipakai sebagai kebun, tanah yang menghasilkan, walaupun sebagai budak di situ, sebagai hamba di situ, tapi Tuhan tetap memelihara, tetap memberkati di situ. Dan Tuhan katakan dia akan tetap hidup di sana. Kalau ibu bapak baca, pelajari kembali Yeremia, Yehezkiel, dan Maleaki, di situ jelas orang-orang yang tidak ikut, sebagian ada yang kabur, sebagian kecil, tidak ikut ke Babel, maka Tuhan katakan ada 3 yang akan mengalami. Tulah, pedang, kelaparan. Aneh kan? Mereka yang tetap di Yerusalem, di kotanya Tuhan, yang tidak ikut ke Babel akan mengalami tulah, kelaparan, dan pedang. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu ikut ke pembuangan, di situ Tuhan akan pelihara, akan diberikan tanah untuk diolah, akan diberikan makanan di sana, dan tetap hidup. Yeremia pasal 27 ayat 17. Hal senada di sini katakan, kita lihat Yeremia pasal 27 ayat 17. Janganlah kamu mendengarkan mereka, takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Maka kamu akan hidup. Ada pemeliharaan Tuhan, ada kemenangan di pembuangan bagi orang yang ikut rencana Tuhan. Walaupun mungkin mereka tidak menyembah berhala, sebagian dari mereka tidak menyembah berhala, tapi ikut ke pembuangan. Sebagian mereka berlaku benar, tapi ikut ke dalam pembuangan. Kenapa? Karena sudah waktunya dihukum. Tapi Tuhan pelihara, Tuhan beri kemenangan di sana. Ayat terakhir kita lihat, Yeremia pasal 29 ayat ke-7. Ini adalah ayat yang sering sekali dipakai oleh pendoa syafaat. Di sini katakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi jelas ini Tuhan katakan, ketika kamu ikut rencana Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, dalam situasi apapun Tuhan tempatkan, ketika kita ikut bersama Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, berdoalah untuk tempat, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita mengalaminya, maka dikatakan itu untuk kesejahteraan kita. Artinya Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap beri kemenangan. Baik, jadi pagi hari ini, biarlah kita dibukakan bahwa kemenangan itu bukan soal apa yang kita mau. Kemenangan itu bukan soal kita ada di mana. Dan kemenangan itu bukan soal kita sedang mengalami hal apa. Pertanyaannya, apakah saya sudah berbuat benar? Apakah saya sudah setia pada Tuhan? Apakah saya sudah melakukan hukum Tuhan? Dan apakah saya sudah mengenal Tuhan? Saya sudah berjalan dengan Tuhan. Itu yang perlu kita renungkan dan harus kita lakukan. Dan saya percaya ketika kita melakukannya, maka Tuhan akan berikan kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.